Shalom. Sekali lagi shalom semuanya, diberkati Tuhan. Orang yang berkati Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita yang luar biasa. Saya bersuka sekali kembali bisa melayani tempat ini, dan saya percaya anugerah Tuhan melimpah buat setiap kita. Ya, sepanjang bulan ini kita sudah banyak bicara tentang Yesus di minggu yang ketiga, dan sekali lagi saya berharap, saya percaya nama Yesus bukan hanya sekedar nama yang kita pakai untuk menutup doa kita sebagai orang Kristen. Ya, dalam nama Yesus itu seringkali kalau kita nggak hati-hati itu jadi latah. Ya, tapi percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Belum semuanya amin. Ya, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kasih karunia yang besar buat setiap kita. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat orang kita yang baik. Ya. Dan hari ini kita mau belajar dari pribadi Yesus. Ya, siapa murid Kristus tempat ini? Ada murid Kristus? Ya, saya percaya kalau sudah murid Kristus artinya kita punya kerinduan untuk semakin lama semakin mirip dengan guru kita, semakin mirip dengan Tuhan kita. Nah, bukankah Alkitab juga ajarkan bahwa saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Nah, pertanyaannya buat setiap kita hari ini, sampai hari ini, semirip apa kita dengan Yesus? Sedekat apa kita dengan Yesus? Ya, kalau kita semakin lama jadi orang Kristen kok semakin tidak mirip sama Tuhan Yesus, artinya ada yang aneh dalam hidup kita. Harusnya seiring berjalannya waktu kita akan semakin mirip dengan Tuhan, bukan? Kayak minggu lalu kita belajar ya, kalau kita hidup bersama Yesus setiap hari, maka saya percaya setiap hari kita hidup bersama Yesus, semakin lama kita akan mirip dengan Tuhan, bukan semakin berbeda dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita hidup bersama dengan Yesus setiap hari, saudara semuanya akan semakin mirip dengan Tuhan. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam apapun dalam hidup kita akan semakin mirip dengan Yesus. Boleh katakan amin? Sama halnya dengan hari ini, nanti kita mau belajar seperti apa Yesus itu selama dia hidup di dunia sebagai manusia sekaligus sebagai Tuhan. Nah, ini musim lebaran ya. Kalau musim lebaran itu, kalau lebaran maksud saya ya, itu biasanya apa yang orang-orang lakukan, orang Indonesia secara khusus? Apa ini? Mudik, betul? Berapa juta ya? Pada saya lihat di TV, berapa juta, berapa ratus juta kayaknya ya. Orang Indonesia itu mudik ketika Lebaran. Nah, ternyata ya, sebelum saya lanjutkan, biasanya kalau orang mudik itu ngapain? Kadang-kadang orang mudik itu kepengen pamer. Ya tidak sih? Wah, aku sudah sukses kota besar. Aku mudik bawa mobil baru. Aku mudik bawa apa lagi? Jangan istri baru loh ya. Bawa apa lagi? Bawa sesuatu yang baru. Bawa perhiasan. Pokoknya bawa sesuatu yang wah, supaya orang terkagum-kagum, supaya orang heran, wah berarti dia sukses. Nah, saya mau kasih tahu, kita mau belajar sama-sama ya, mudik ala Yesus. Yesus pernah mudik. Mudik ala Yesus. Seperti apa Yesus lakukan ketika dia mudik? Ya, saya kasih tahu kalau sudah belum tahu Yesus pernah mudik. Matius 13 ayat 54 sampai 56. Dikatakan demikian. Setibanya di tempat asalnya. Artinya Yesus mudik kan? Loh, iya kan ya? Kok bingung? Ya kan, Yesus mudik pada waktu itu. Setibanya Yesus di tempat asalnya, ini yang Yesus lakukan. Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, kalau orang sini kadang kalau mudik biar orang takjub itu bawa sesuatu, pakai pakaian yang seperti apa, bawa mobil baru dan sebagainya supaya orang takjub. Tapi beda dengan Yesus. Cara Yesus mudik membuat orang takjub adalah dengan apa? Pengajarannya. Ya, saya berdoa ketika saudara pulang ke rumah saudara masing-masing, orang kagum bukan karena saudara punya mobil baru atau saudara punya pakaian baru, tapi bagaimana hidup saudara diubahkan semakin lama semakin serupa dan segambar dengan Yesus yang kita sembah. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang kita sembah. Amin. Dan orang-orang itu berkata seperti ini, dari mana diperolehnya hikmat itu? Dan dari mana kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Kalau mereka berkata dari mana, artinya dulu Yesus punya enggak? Tidak punya, benar nggak? Kalau ada orang berkata, kok bisa ya dia punya mobil ya sekarang ya? Dari mana ya uangnya ya? Artinya kan dulu dia belum punya. Kok bisa ya dia sekarang punya keluarga, punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik? Artinya kan dulu belum punya. Sama halnya orang-orang di tempat asal Yesus, mereka heran. Dari mana Yesus bisa punya pengajaran dan hikmat yang seperti itu? Dari mana Yesus bisa punya kuasa, bisa melakukan banyak mujizat pada waktu itu? Artinya Yesus yang mereka kenal dulu, sekian tahun yang lalu yang mereka kenal, itu belum bisa melakukan semuanya itu. Betul? Dulu Yesus yang mereka kenal itu tidak punya hikmat sampai seperti itu. Yesus yang dulu mereka kenal bukan Yesus yang punya kuasa untuk melakukan mujizat. Dikatakan, bukankah dia ini anak tukang kayu?
Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Mereka memastikan ini benar nggak Yesus yang sama? Ini benar nggak Yesus yang kita tahu yang dulu itu kayak gitu loh, yang keluarganya, yang saudaranya ada 4 itu loh. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita? Mereka bingung lagi, tanya, jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Karena mereka melihat nggak mungkin, kalau dari papanya kayaknya nggak mungkin loh. Papanya juga tukang kayu, nggak punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Papanya juga orang biasa, nggak mungkin dari papanya dia bisa dapatkan hikmat seperti itu. Apalagi saudara-saudaranya, betul? Bukankah mereka sudah berkata seperti itu? Nggak mungkin kalau Yesus belajar semuanya itu dari keluarganya. Lah terus dari mana dia bisa dapatkan semuanya itu? Artinya mereka tuh, kalau boleh saya katakan ya, agak meremehkan Yesus dan keluarganya pada waktu itu. Nggak mungkin kok bisa seperti ini. Pernah nggak saudara ada di posisi yang sama seperti Yesus pada waktu itu? Orang mungkin nggak ngomong langsung di depan saudara. Ini orang mungkin nggak ngomong langsung di depan Yesus. Mereka ngomong di belakang. Yesus kenapa? Yesus seperti ini ya. Mereka ngerasain di belakang. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita ada orang yang ngomongin kita, kok bisa ya dia sekarang seperti itu ya? Kok bisa ya dia bisa melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Karena mereka tuh tahu kecilnya Yesus kayak apa. Bayangan saya, Yesus ketika kecil, memang di dalam Alkitab ini tidak diceritakan Yesus itu diceritakan ketika dia masih lahir, dia bayi, kemudian lompat ketika dia umur berapa? 12 tahun, kemudian lompat lagi ketika dia usia hampir mau melayani sekitar 30-an tahun. Betul? Gak dicatat lebih detail ketika Yesus masih kecil, anak-anaknya seperti apa. Tapi saya percaya di perkataan orang-orang ini, Yesus ketika dia masih kecil gak ada bedanya dengan anak kecil yang lainnya, yang suka main mungkin, yang suka bercanda dengan teman-temannya, main dengan cara yang seperti lazimnya anak kecil. Sehingga ketika mereka melihat Yesus, mereka itu seperti underestimate buat Yesus. Kok bisa ya dia seperti ini? Jadi hari ini kalau ada orang-orang yang meremehkan saudara, jangan merasa kecil hati. Yesus pun mengalami hal yang sama. Di usia 30-an tahun itu loh Yesus. Orang-orang melihat dia, kok bisa ya? Sampai dia ngomongin tentang keluarganya, tentang kakaknya, tentang saudaranya semuanya. Ini bukan orang yang seperti apa. Kalau sudah mengalami semuanya itu, percaya Yesus yang sama yang mengalami, dia akhirnya dipakai Tuhan luar biasa, dipakai dalam kehidupannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sama hanya dengan setiap kita. Hari ini kau bukan siapa-siapa, tak apa-apa, tapi percaya selama kau berjalan bersama Tuhan, kau bisa mengalami transformasi yang luar biasa. Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat kita. Jadi jangan merasa kecil hati. Yesus pun dia nggak terintimidasi. Orang itu kan kadang-kadang terintimidasi. Kenapa? Karena dibanding-bandingkan. Dia bisa itu. Apalagi Yesus kan usianya 30 tahunan. Kalau zaman kita mungkin jarang ya ngomong, wah kamu seperti apa. Mungkin ada gak yang sudah sampai bosan, gak usah katakan kali ini, yang usianya mungkin 30 tahunan, setiap kali ketemu atau pertemuan keluarga ditanya, kapan nikah? Sudah 30 tahun loh. Itu ketemu angkatanmu, anaknya sudah 2. Itu teman sekolahmu dulu, wah, dia sudah punya rumah sendiri loh. Rumahmu mana? Dia sudah berhasil loh, dia bisa punya ini, dia bisa punya itu. Kamu sekarang sudah seperti apa? Kok kayaknya kamu belum seperti apa-apa? Bolehkah saya kasih tahu saudara, Yusuf itu menjadi orang nomor 2 di Mesir itu usia 30 tahun. Betul? Saya tahu umur dia 29, dia ada di mana? Penjara. Umur Yusuf ketika dia 29 tahun, dia di mana? Penjara. Usia 30 tahun, dia diangkat luar biasa itu. Jadi hari ini tidak menentukan. Ketika saudara mau usia sekarang seperti apa, belum tentu. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, kau tetap dalam posisi yang sama. Tuhan kita luar biasa. Selama kita berjalan bersama Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup setiap kita. Kasih tepuk tangan buat orang ini. Masih ada lagi. Daud itu ya sama. Dia jadi raja di usia 30 tahunan. Saudara tahu ketika dia usia 29, dia apa? Pelarian. Benar kan? Dia jadi buronan. Dari Saul dia dikejar-kejar kemana-mana. Siapa sangka dia usia 30 tahun dia jadi raja? Gak ada yang nyangka. Yusuf udah ada orang yang nyangka. Mungkin orang yang lihat hanya dia gak dicalat aja. Orang lihat ini kan yang dalam penjara itu kok. Yusuf yang waktu itu di penjara kan sekarang jadi orang nomor 2 di Mesir kan. Ya orang-orang yang akan dibuat heran dengan orang-orang sungguh di dalam Tuhan. Nanti kita mau belajar apa kuncinya. Tapi saya berdoa buat setiap orang tempat ini, apapun posisi saudara hari ini, apapun kekuranganmu hari ini, selama ada Tuhan dalam hidup kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya berdoa saudara bisa mengalami sesuatu yang dahsyat, perubahan terobosan yang luar biasa buat orang-orang yang terus bersandar pada Tuhan di dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan buat kita.
Haleluya. Dan kalau saya katakan kuncinya kenapa bisa seperti itu? Tidak bisa tidak. Yesus itu orang yang disiplin. Satu kata yang terdengar enak kalau dikatakan, tapi sejujurnya secara manusia sulit atau sulit banget? Sulit atau sulit banget? Atau ada yang suka, oh saya disiplin. Bukankah yang namanya disiplin itu seringkali membutuhkan pengorbanan? Ya kan? Disiplin itu membutuhkan pengorbanan. Banyak orang itu suka dengan hasilnya. Saya itu baca ya, kalau saudara pernah dengar namanya, kalau saya nggak salah sebut ya, Luciano Pavarotti kalau nggak salah, penyanyi yang sangat terkenal ya. Banyak orang takut dengan suaranya, dengan nyanyiannya dan sebagainya. Saya sendiri nggak terlalu suka dengan yang lagu-lagu seperti itu. Tapi kita nggak harus mengakui ini orang yang hebat, yang sangat luar biasa. Tapi dia cerita, saya bisa mencapai level keberhasilan seperti ini. Ada terlalu banyak hal yang saya korbankan. Dia cerita, sebagai seorang penyanyi itu nggak boleh kena air hujan. Jadi kalau hari ini saudara boleh kena air hujan, bersyukur loh. Bersyukur tak? Bersyukur. Kalau saudara kehujanan, bersyukurlah. Dia nggak boleh kena air hujan. Dia harus tidur 10 jam sehari. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, harus makan ini, harus makan itu, supaya kualitasnya terjaga. Bahkan kalau di zaman dia mungkin itu orang suka berolahraga naik kuda, dia nggak boleh naik kuda. Saya nggak tahu apa hubungannya suara dengan naik kuda. Tapi nggak boleh, dia berkorban dengan disiplin melakukan semuanya itu, sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Tanpa disiplin, nonsense dia bisa berhasil. Jadi hari ini suka nggak suka, karena itu judul firman Tuhannya cukup unik. Ya, dibenci tapi butuh katanya. Yaitu yang namanya apa? Disiplin. Kalau kita boleh jujur, kenapa? Karena sebetulnya tidak ada orang yang suka dengan yang namanya disiplin. Tidak ada. Tapi itu nanti kita belajar, itu bisa dilatih. Tapi suka nggak suka, kita butuh yang namanya disiplin. Katakan disiplin. Yesus, dia alami transformasi yang luar biasa dalam hidupnya. Yusuf alami transformasi yang luar biasa dalam hidupnya. Daud, dia alami transformasi yang luar biasa dalam hidupnya. Mereka tidak lepas dari satu kata ini, yaitu disiplin. Dan hari ini kalau saudara mau seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Yesus, engkau butuh disiplin. Ya, kita butuh anugerah Tuhan, tapi bagian kita juga harus kita lakukan. Fair kan? Betul? Kita harus adil kan, kita harus fair sama Tuhan. Jangan hanya minta sama Tuhan tapi kita nggak lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Disiplin yang akan bisa membuat terobosan besar dalam hidup kita. Karena kalau disiplin kecil, transformasinya kecil. Kalau nggak ada disiplin, nggak ada yang namanya transformasi dalam hidup kita. Tapi disiplin besar yang membuat transformasi besar dalam hidup kita. Dalam Alkitab, dalam kamus Cambridge itu berkata, disiplin itu arti katanya adalah berhasil menguasai diri sendiri, juga orang lain, bahkan di masa sulit. Kalau kita bicara masa sulit, mungkin kita kepikirannya seperti apa gitu. Sama halnya kayak tadi Pak Fawati, di masa sulit mungkin ketika teman-temannya bisa main naik kuda, dia nggak bisa, dan dia rela lakukan itu. Ketika teman-teman seusianya pergi kemana, nongkrong, makan, segalanya bisa dimakan, tapi dia rela untuk tidak makan yang tidak boleh. Dia hanya bisa makan makanan tertentu. Ketika dia tidak bisa, temannya mungkin bisa lari hujan-hujanan, dia nggak boleh lakukan. Ketika temannya masih begadang, dia harus tidur, karena harus tidur 10 jam sehari. Dia lakukan semuanya itu. Bahkan di masa sulit dia menguasai dirinya. Dibutuhkan yang namanya penguasaan diri untuk kau bisa disiplin sehingga bisa berhasil dalam hidup saudara. Hari ini belajar menguasai diri sendiri. Belajar menguasai diri sendiri dalam segala keadaan. Maka saya percaya setiap orang tempat ini kau tidak ada yang gagal. Setiap kita ditentukan Tuhan mengalami kemuliaan, kemenangan, keberhasilan yang luar biasa. Boleh katakan amin? Kasih tepuk tangan Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Dan yang namanya disiplin itu bukan, tahu ya bahasa Ibrani gawan bayi itu apa ya? Apa sih? Bawaan lahir. Betul? Yang namanya disiplin itu bukan bawaan lahir, bukan hadiah. Memang kok dia memang diciptakan itu dari kecil itu disiplin. Enggak ada yang namanya disiplin itu bawaan lahir, tapi itu jadi berita baik buat setiap kita loh. Artinya apa? Kita bisa melatih diri kita untuk disiplin. Karena itu bukan bawaan lahir, artinya setiap orang di tempat ini termasuk saya, saudara bisa menjadi orang yang disiplin. Bisa menjadi orang yang disiplin. Dengan apa? Melatih diri kita sendiri. Nah, saya mau bacakan beberapa hal efek atau manfaat dari disiplin kan kalau kita lakukan itu mendatangkan yang baik. Yang pertama, orang yang disiplin atau ketika saudara disiplin itu bisa membantu saudara untuk
mencapai tujuan. Kenapa? Karena orang yang disiplin dia itu cenderung setia, dan dia akan fokus melakukan apa yang dia lakukan. Orang yang disiplin dia tidak akan kemudian gonta-ganti sana sini situ, sehingga dia bisa mencapai tujuan di dalam kehidupannya. Orang yang disiplin dia tidak akan bisa kemudian, wah kayaknya bukan di sini kerjaanku, pindah kantor sana, pindah kantor sini, pindah kerjaan itu, pindah kerjaan ini, sehingga akhirnya dia banyak buang waktu dan dia tidak bisa mencapai atau lama dalam mencapai tujuan di dalam kehidupannya. Karena belajar disiplin supaya kita bisa fokus pada tujuan dalam hidup setiap kita masing-masing. Boleh katakan amin? Kemudian yang kedua, manfaat disiplin adalah lebih sehat. Katakan sehat. Sehat fisik, sehat mental, bahkan sehat rohani juga. Loh iya, orang kalau disiplin olahraga itu kan harusnya lebih sehat. Betul? Kalau sudah disiplin juga jaga makan, maka kehidupan akan lebih sehat. Termasuk mental kita loh. Loh iya kan? Termasuk mental kita akan lebih sehat ketika kita bisa ngatur hidup kita dengan disiplin. Yang ketiga, hidup kita akan lebih produktif. Kenapa? Itu tadi, karena kita nggak akan buang-buang waktu dalam hidup kita. Karena kita juga akan jadi orang yang boros, sehingga kita produktif dalam hidup ini. Kita bisa ngatur dengan baik apa yang bisa kita lakukan, apa yang nggak usah kita lakukan, sehingga kita bisa efektif dalam hidup ini. Yang keempat, manfaat disiplin adalah meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Orang yang disiplin dalam bekerja, disiplin dalam membayar hutang, itu akan menimbulkan kepercayaan buat orang lain. Minggu yang lalu saya itu ke Jakarta dan saya sempat sharing dengan salah satu keluarga saya. Dia cerita, bukan dari gereja kita, dia itu cerita sama saya seperti ini, bahwa kok kayaknya gembala saya itu saya pikir awalnya itu kejam. Kenapa? Saya tanya. Itu dia cerita beberapa, jadi di sana itu dia meminjamkan mobil kepada beberapa semacam full timersnya gitu, dan kemudian ketika gembalanya itu numpang mobil itu, dia mendapati mobilnya itu kotor, tidak dirawat, dan kemudian seketika itu juga langsung diminta semua mobil. Kenapa? Karena dia bilang, kamu nggak bersihkan dengan baik, kamu nggak rawat dengan baik kok. Mentang-mentang mungkin belum jadi miliknya atau bukan miliknya. Mimpi bisa punya mobil sendiri, kalau dikasih pinjam aja nggak dirawat dengan baik. Ketika tidak disiplin dan merawat mobil yang dipinjamkan, itu semuanya itu ditarik akhirnya. Akhirnya mereka harus naik angkutan umum lagi kan. Tidak membawa, tidak menambah kepercayaan. Tapi coba bayangkan kalau mereka merawat itu dengan baik, bukankah akan menambah kepercayaan? Dan bukan tidak mungkin. Tadinya mungkin kasih roda 4 bisa jadi roda 8. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena bisa dipercaya. Kita apa ngomong? Ketika kau bisa dipercaya dalam perkara kecil, kau akan berikan perkara yang lebih besar lagi. Jadi hari ini disiplinlah. Damai, disiplinlah. Saya tuh merenung ya, kalau mau lihat salah satu pengen lihat orang ini sudah disiplin atau belum. Coba aja ketika saudara dalam masa-masa lebaran kemarin, ketika ada orang tertentu yang punya ART-nya mudik ke rumah, coba saudara main ke rumahnya, lihat kondisi rumahnya. Seperti apa kondisi rumahnya? Kalau kondisi rumahnya, wow, seperti apa? Berantakan gak karuan. Bisa boleh diartikan, wah berarti ada perlu peningkatan disiplin buat orang tersebut. Tapi ketika tidak ada ART, rumahnya tetap kerja dengan baik, bersih, tetap rapi, disitulah kita bisa melihat tingkat level kedisiplinan yang seperti apa. Dari hal-hal yang seperti ini kita perlu belajar untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Yang kelima, meningkatkan skill. Orang yang disiplin, saya percaya skillnya akan meningkat lebih. Paling gampang lah, musik ini, pemain musik. Kalau mereka disiplin dalam berlatih, pasti skillnya akan meningkat kok, tidak bisa tidak. Orang yang rutin latihan, disiplin latihan, gak malas-malasan, pasti akan punya skill yang lebih lagi. Tidak bisa tidak. Itu harus kita akui. Yang karena memelihara hubungan. Orang yang disiplin dan menepati janji pasti akan punya hubungan yang baik dengan orang lain kan? Betul? Karena itu belajarlah disiplin. Saya tuh sering kali rekan-rekan sama anak-anak bimbingan pernikahan. Saya kasih tahu sama mereka, ini baik cewek maupun cowok ya, pria maupun wanita. Saya ngomong, kalau pasanganmu itu nggak disiplin dalam bimbingan pernikahan, jangan mau dinikahi. Iya, saya ngomong gitu, jangan mau dinikahi. Kalau pasanganmu itu datang BPN jam 7, dia datang jam 7.15, jangan mau nikah sama dia. Loh, iya kan? Masuk akal nggak? Diam semuanya, nggak ada yang ikut BPN di sini. Kalau untuk sesuatu yang penting dalam hidupnya aja dia nggak disiplin, gimana dia bisa disiplin dalam kehidupan
setelah berumah tangga. Hal yang simpel bukan? Bukankah segala sesuatu yang diawali dari hal yang kecil? Kita menghargai perkara kecil untuk perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Dan buat saya, menikah itu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau dalam hal kecil kita tidak bisa dipercaya atau belum bisa dipercaya, saya katakan jangan nikah dulu deh. Kalau diajak bimbingan nikah, ngomong-ngomongan, kadang mau kadang enggak, saya ngomong jangan mau dinikahi. Loh iya, bukan karena kita itu kejam gimana, tapi pada akhirnya kita akan menikmati orang yang di situ. Dia akan terus menjaga kebugaran fisik, kebugaran mentalnya, kebugaran rohnya dalam kehidupannya, termasuk buat setiap kita. Dan saya berdoa manfaat-manfaat ini bukan sekedar berdoa kepengen, tapi sungguh-sungguh kita mau menjalani. Dan pada akhirnya kita bisa menikmati manfaat-manfaat ketika kita bisa disiplin dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan buat anak kita yang biasa. Karena itu Rasul Paulus ngomong ini, 1 Korintus 9:27, dia ngomong seperti ini, tetapi aku melatih, betul kan? Ya Pak, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi artinya untuk disiplin itu harus dilatih, tidak bisa enggak. Saudara harus melatih, katakan melatih, dan menguasai seluruh tubuhnya. Gak bisa, gak harus dilatih. Tanpa latihan kita gak bisa jadi orang yang disiplin. Dan latihan itu, setahu saya loh, kalau saudara yang suka mungkin olahraga, fitness dan lain sebagainya, yang latihan namanya latihan itu gak mungkin kau langsung angkat beban langsung berat. Diawali dari yang kecil dulu kan. Kalau saudara angkat langsung yang berat, kecil pasti. Loh iya, diawali dari yang kecil dulu. Engkau lakukan disiplin dari yang kecil. Latih dulu, lama-lama akan meningkat. Pasti suatu ketika aku akan meningkat. Latih dari yang kecil. Rasul Paulus katakan kemudian, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini satu hal yang sangat menyakitkan. Dalam The Message ya, ini lebih jelas, ayat 26-27 dikatakan, I don't know about you, but I'm running hard for the finish line. Dia ngomong, saya nggak tahu tentang kamu, tapi buat aku akan berlari dengan keras sampai ke garis finish, sampai selesai. Ayo berjuang keras sampai selesai dalam hidup kita. Berjuang paling keras. Kenapa? Karena yang larinya paling kencang yang menang. Setuju gak? Kan gak ada ceritanya. Oh menang lomba lari. Kenapa kamu menang lomba lari? Karena aku larinya paling lambat. Kan gak ada seperti itu. Kenapa kamu menang lomba lari? Karena aku larinya paling kencang dibandingkan yang lainnya. Dan untuk semuanya itu saya yakin, kenapa dia bisa lari paling kencang? Karena dia latihan. Karena saudara latihan, saudara punya daya juang yang kuat dalam hidup saudara. Kemudian dia ngomong seperti ini, I'm giving it everything I've got. Dia berikan segalanya. Semua yang dia punya, dia berikan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Kadang kita ngomong, oh aku sudah lakukan segalanya. Coba cek loh. Bahkan mungkin belum 50% loh. Kadang-kadang kita ngomong sudah berikan segalanya. Apa yang benar kita sudah lakukan segalanya? Apakah benar kita sudah benar-benar sampai berjuang sampai titik darah penghabisan? Perlu kita renungkan, apakah kita sudah berikan segalanya dalam hidup kita? Dikatakan no lazy living for me. Gak ada yang namanya kata males. Kasih tahu kanan kirinya, ojo males. Kok takut? Gak apa-apa. Belum ada yang ngomong itu gak males. Benar gak? Kasih tahu jangan males. Sama tadi dikatakan I'm staying alert and in top condition. Saya selalu waspada dan dalam kondisi yang top atau kondisi yang prima. Kenapa? Balik lagi karena latihan. Kalau saya selalu berharap saudara dalam posisi yang top, dalam posisi waspada. Kalau kita nggak pernah latihan, I'm not going to get caught napping. Ya, dia ngomong, saya tidak akan ketahuan tidur siang. Bukan berarti nggak boleh tidur siang. Ya. Tapi seringkali kita identikan orang yang sukanya tidur siang itu biasanya orang. Bukan saya yang ngomong, saudara yang ngomong, betul? Dia ngomong seperti itu, dikatakan telling everyone else about it and then missing out myself. Dia ngomong, ayo kita perlu latihan, perlu melatih diri kita sendiri. Tadi dikatakan apa tadi? Disiplin itu berarti kita bisa menguasai diri kita dalam kondisi yang sulit sekalipun. Saya boleh minta ditampilkan ini aja, ada tambah Daniel 6 ayat 11 ya. Ya Daniel 6 ayat 11 katakan, saudara tahu Daniel? Tahu Daniel? Kalau saudara, saya ngomong Daniel, apa yang ada dalam pikiran saudara? Gua singa, betul? Saudara tahu nggak? Ketika Daniel itu dimasukkan gua singa itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Nyembah Tuhan. Karena rajanya sentimen sama dia. Kenapa dia masuk dalam gua singa? Pertanyaan Daniel tahu nggak? Gara-gara apa yang dia lakukan itu konsekuensinya
adalah dia masuk ke gua singa. Tahu nggak? Tahu. Bahasa saya dia itu jarak. Sudah tahu, tapi dia tetap melakukannya. Dan yang apa suka dikatakan seperti ini? Demi dengan Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dikatakan berapa kali? 3 kali. Berapa kali? Sekali kata berapa kali? 3 kali sehari yang menuntut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berapa kali? Tapi berarti ya Setahun. Aku selalu suka 3 kali? Daniel sama Daniel. 3 kali? Hah? Semakin lama? Semakin lama. 3 kali? Sehari. Maaf, saya bukan bermaksud menghakimi saudara. Gak usah mulu-mulu ya kita ya. Gak usah mulu-mulu. Seminggu sekali aja gak usah. Gak usah 3 kali sehari. Gak usah mulu-mulu ya. Saya bukan meng-underestimate saudara. Gak usah mulu-mulu 3 kali sehari. Seminggu sekali aja. Komsel. Kayaknya masih berat. Seminggu sekali aja, please. Komsel. Orang bukan dan 3 kali sehari dia muji-muji. Seminggu sekali aja, nggak usah muluk-muluk coba keluarga Allah. Impact 1 jam dimasukin. Seminggu sekali aja. Disiplin kelompok saya. Amin. Lumayan. Ada dikatakan demi didikan Daniel. Surat perintah itu isinya apa? Kalau sampai ada orang yang menyembah selain apa-apa yang diberikan sama raja itu, dia akan dimasukkan dalam gua singa. Demi didikan Daniel, apa yang dia lakukan? Langsung dia izin sama Tuhan, aku tak usah doa dulu ya. Tapi dia tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan. Hari ini demi didikan saudara, ada teman saudara ulang tahun di hari kelompok saudara, apa yang saudara lakukan? Langkah pertama, ambil handphone, WhatsApp pakai saya. Hari ini saya izin kelompok saya. Iya maksudnya ulang tahun dia izin. Fakta yang terjadi sering kali. Ada yang ulang tahun izin. Demi didengar saudara, hujan. Apa yang saudara lakukan? Langsung ambil handphone, izin lagi sama KKS. Hari ini hujan. Apakah kita bisa seperti Daniel? Nonsense. Kita terlalu jauh dari. Maaf, kita terlalu jauh. Dia 3 kali sehari. Bolehkah kita disiplinkan diri kita 1 minggu sekali aja? 1 minggu sekali aja. Saudara akan lihat transformasi macam apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ketika saudara lakukan yang satu ini 1 minggu sekali, maka melihat seperti Daniel mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan anugerah yang luar biasa buat orang-orang yang disiplin di dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan buat kita. Haleluya. Karena itu kan saudara nggak salah dalam ibadah, ya. Tapi saya berdoa karena Tuhan sayang pada setiap orang tempat ini. Amin. Nah sekarang kita kembali lagi, kita perlu belajar dari Yesus kan? Seperti apa rekam jejak disiplinnya Tuhan Yesus? 2 saja. Yang pertama, Yesus itu disiplin firman. Katakan firman. Lukas 2 ayat 42 dikatakan ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka, yaitu Yesus dan orang tuanya, ke Yerusalem, dikatakan seperti yang lazim pada hari raya itu. Saudara bisa bayangkan ya, Yesus itu umurnya 12 tahun. Kalau 12 tahun itu seusia anak saya kecil, kelas 6 SD, mungkin ya 6 SD mungkin hampir 1 SMP. Dan dia bersama dengan orang tuanya itu pergi ke Yerusalem. Ngapain? Liburan. Ngapain ya kira-kira ya? Ada yang baca kisahnya? Ngapain mereka ke Yerusalem? Semacam kaliuran gitu, cari bakso. Ngapain? Beribadah. Hari ini pesannya ya nggak ada di balik tapi pesan sponsor buat saudara-saudara tempat ini. Kalau saudara orang tua, jangan lupa ajak anak saudara kalau saudara datang ke gereja. Jangan lupa ajak anak saudara untuk mengisi ibadah ketika saudara ke gereja. Amin. Bukankah orang tua Yesus disiplinkan hal itu? Dikatakan seperti yang lazim. Dan pastikan ketika kita datang ke gereja itu jangan telat. Jangan dua aura. Karena kadang saya heran loh saudara, ada banyak orang itu datang ke gereja, dia mikir ibadah tidak akan mulai sebelum dia datang. Faktanya seperti itu. Ibadah jam berapa? 5. Hari Sabtu jam berapa? 5. Datang jam berapa? Saudara
mulai sebelum saya duduk datang. Ada tanpa ada saudara, ibadah tetap akan mulai. Bukankah ketika kita kayaknya nyuruh Tuhan, tunggu dulu ya, tunggu. Aku orang penting, tunggu dulu. Ya kita berkata sama-sama ya. Haleluya. Ciri orang yang disiplinkan dirinya, dia tidak akan telat datang ibadah. Dia tidak akan telat datang bulan puasa. Amin. Apalagi ya? Pondok Daud. Dia akan terus lakukan yang terbaik karena saya percaya ibadah itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat lagi yang dahsyat. Haleluya. Lanjut Komat ayat yang ke-46 dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Orang tuanya, saudara tahu kisahnya ya. Yesus hilang, kemudian ketemu di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Bayangkan, Yesus duduk di tengah-tengah pemuka agama. Umur berapa? 12. Seusia anak saya, bayangkan. Ngobrolnya itu sama alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Di sini Yesus tuh belajar loh. Dia belajar sejak kecil sudah kuat. Saya pernah dengar ya sukan ini. Impact. Betul kan? Yesus dia sejak kecil sudah dengar firman Tuhan. Dikatakan dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawabnya diberikannya. Yesus dia sejak kecil sudah disiplin firman. Dulu ada olimpiade. Dalam hal itu memang bicara tentang hukum Taurat, ya. Karena memang adanya seperti itu kan. Tapi dia disiplin firman, bahkan dia sudah sejak kecil. Tapi berita baiknya tidak ada kata terlambat buat saudara dan saya. Kita nggak mudah ngomong, wah Yesus masih umur 12 ngapal ayat masih gampang. Saya sudah kepala 5, angel ngapal ayat. Tidak demikian. Tidak pernah ada kata terlambat buat kita untuk mendisiplin diri membaca, merenungkan firman Tuhan. Yesus dia mengawali sedini mungkin. Dan saya percaya bicara buat saudara dan saya. Mulailah sedini mungkin sejak saudara dengar khotbah hari ini. Kok kayaknya ada yang punya rencana? Mulailah sedini mungkin sejak saudara mendengarkan khotbah hari ini. Amin. Jangan tunggu pasca tahun depan. Sejak dengarkan khotbah hari ini, mulailah sedini mungkin. Disiplin firman dalam hidup kita. Amin. Saudara pikir Yesus ketika dia ditanya oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu, saudara pernah baca kisahnya? Setiap jawaban Yesus buat saya itu jawaban yang sangat berkualitas. Oh ya, ketika dia mau dijebak, dia mau dicobai siapapun, jawaban Yesus itu selalu jawaban yang berkualitas. Dan kita tidak bisa pungkiri, ya dia memang Tuhan, tapi kita tidak bisa pungkiri sebagai manusia, Yesus ternyata sejak kecil dia belajar firman Tuhan. Dia disiplin belajar firman Tuhan. Karena itu hari ini, kenapa banyak orang bisa dibingungkan bahwa juru selamat ada di dalam Yesus? Kenapa? Karena engkau nggak belajar firman Tuhan. Saya percaya kalau sudah belajar firman Tuhan, kita akan tahu pasti juru selamat kita hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus Tuhan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kasih tepuk tangan buat kita ya. Amin. Di awal kenapa? Disiplin firman Tuhan. Yesus pun mengajarkan kasih contoh bagi kita. Sejak kecil dia disiplin firman Tuhan. Ayo baca firman Tuhan. Kayak Roma Irani. Sudah Pak di gereja, di LED. Kalau saya bicara baca firman, maaf ya buat multimedia, bukan hanya saudara. Maksud saya kalau saya ngomong baca firman Tuhan, baca Alkitab yang dalam bentuknya buku yang tebal, tahu ya? Saya nggak bawa Alkitab saya. Maksud saya baca firman Tuhan itu yaitu gimana sih caranya kita bisa mengisi firman Tuhan? Kita tuh dikasih guideline dengan sangat baik dari gereja ini. Ayo baca paling tidak berapa pasal dari juga? Berapa? 30 pasal? 40 pasal? 3. Kalau saudara sampai dikasih makanan seperti itu, wah, sehari-hari saudara isinya cuma baca firman Tuhan mungkin. Tapi kita diajarkan 3 pasal setiap hari. Bacalah. Kalau saudara merasa, kok lama? Gak apa-apa. Bagi 2. Pagi 1 pasal, malam 2 pasal, atau pagi, siang, malam 1 silakan. Tapi paling tidak kita isi diri kita. Saudara butuh amunisi firman Tuhan. Ya jangan berharap kok bisa menjadi orang yang tepat, orang yang ngerti, orang yang bisa itu. Bukan berarti saudara kemudian nanti kalau ditanya bisa berdebat, bisa menjawab. Bukan itu fungsinya. Tapi buat diri kita sendiri kita butuh amunisi firman Tuhan. Karena dalam hidup ini tidak bisa tidak kita akan ada yang namanya tantangan, bukan? Setiap orang menghadapi tantangan dan senjata yang paling luar biasa. Kita katakan itu adalah firman Tuhan. Dia pedang bermata 2 yang lebih tajam daripada pedang manapun yang ada di muka bumi ini. Kita ngomong seperti dengan jelas. Saudara punya pergumulan, tidak ada yang lebih tajam daripada firman Tuhan.
Ya, pergumulan keuangan, firman Tuhan lebih tajam daripada pergumulan keuangan yang bisa melukai saudara. Saudara punya pergumulan masalah kesehatan, firman Tuhan itu jauh lebih tajam daripada pergumulan kesehatan saudara. Ada semuanya dalam firman Tuhan. Tapi di mana kita bisa punya senjata, di mana kita bisa menjadi kuat kalau kita nggak pernah latih diri kita dengan firman Tuhan. Gimana kita bisa tetap kuat berlari sampai akhir, sampai garis finish kalau kita nggak latih diri kita dengan firman Tuhan? Yesus kasih tahu dengan jelas, ayo, firman Tuhan itu penting. Sejak kecil kita perlu belajar firman Tuhan. Saudara mungkin nggak harus hafal ini letaknya di mana, pasal berapa di kitab apa. Tapi pernah nggak saudara dalam hidup ini atau ketika saudara mengalami pergumulan, tiba-tiba ada satu perkataan yang melintas dalam pikiran saudara dan itu adalah firman Tuhan? Pernah nggak? Itu buah dari kau membaca firman Tuhan. Pernah nggak saudara ketika mengalami pergumulan dan kemudian saudara langsung mikirnya sesuatu yang buruk, yang jelek, yang nggak baik? Kenapa? Akan baca berita yang nggak benar, yang keluar ya seperti itu. Tapi saya percaya ketika saudara baca firman Tuhan, ada pergumulan apa? Mungkin saudara nggak tahu ini di mana ya. Ini di mana kitab mana, tapi ada perkataan ini yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saudara. Itu buat kau membaca firman Tuhan. Tidak bisa tidak. Bagaimana kita bisa ngerti kalau kita nggak baca firman Tuhan? Karena iman timbul dari apa? Pendengaran dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kau harus perlu baca dan mengenal firman Tuhan. Itu senjata yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan buat setiap kita, buat saudara dan saya. Jadi mulai hari ini baca firman Tuhan. Amen. Baca firman Tuhan. Amen. Ingat ya, firman Tuhan itu buat saya tidak sama dengan khotbah. Beda. Firman Tuhan seperti saya katakan adalah ya, firman Tuhan adalah Alkitab. Bukan berarti saudara kemudian besok gak usah dengarkan khotbah, bukan. Tapi saudara perlu membaca penuturan firman Tuhan. Yesus pun lakukan. Apakah saudara merasa lebih hebat dari Yesus? Kalau Yesus saja belajar firman Tuhan, kenapa kita tidak mau belajar firman Tuhan? Yuk, sebagai murid Yesus, ikuti apa yang Yesus lakukan. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan. Aku akan punya banyak amunisi yang luar biasa untuk menaklukkan setiap tantangan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan lagi. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Yesus itu disiplin doa puasa. Yesus itu disiplin apa? Doa puasa. Saya tahu Yesus kan doa puasa berapa lama? 40 hari. Hah? 40 hari. Bukan 40 hari. 40 hari 40 malam. 40 hari, 40 malam. Sama kayak dia. Dosa mulu-mulu lah kita ya. Dosa mulu-mulu, 40 hari, 40 malam doa puasa. Dosa mulu-mulu, 40 hari doa puasa pakai buka puasa aja deh. Masih berat? Apa? Masih berat? Tinggal besok Senin loh. Iya kan? Ya. Besok Senin. Ada atau ada yang kepengen seperti Yesus 40 hari 40 malam tanpa buka puasa? Ya kan saya mau nggak usah dulu. 40 hari pakai buka Puasa. satu kali ya, tapi ya nggak puasa sudah buka puasa 3 kali sehari itu bukan puasa. Mereka saya teman-teman kita seperti Yesus dia 40 hari 40 malam, kita nggak usah seperti itu. Belum lah mungkin ya. Saudara mau lakukan satu ketika silakan. Kalau memang Tuhan tuntut saudara. Tapi gak usah mulu-mulu dulu. 40 hari doa puasa pakai 22 April sampai 31 Mei. Ayo, saya tangan, saya ajak buat saudara semuanya tempat ini. Kita sama-sama ya. Loh, kalau sama-sama itu terasa lebih ringan. Tidak ada yang merasa lebih ringan. Coba bayangkan, semua jemaat tidak ada doa puasa, saudara sendiri toh yang doa puasa itu lebih berat. Ketika yang lain makan-makan, saudara doa puasa sendiri, itu lebih berat. Nah, kalau kita saudara seiman, bayangkan kan ketemu sama teman komsel, mau makan gak jadi, siap makan siang gak jadi, terasa lebih ringan buat saya. Oke lah, kalau teman komsel mungkin gak serumah, yang serumah aja suami istri doa puasa bareng-bareng, itu akan terasa lebih ringan. Betul, saudara boleh buktikan, coba doa puasa bareng-bareng, itu akan terasa lebih ringan. Saya jadi mulai dari komunitas yang paling kecil, suami istri keluarga, kita doa puasa bareng-bareng. Nanti lihat, setelah 40 hari saya suruh berdoa. Doa puasa tahun ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Bagi semua orang yang pribadi dalam yang mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan yang luar biasa. Siapa juga sih ketika Yesus itu dia lagi jalan, tiba-tiba ada orang perempuan yang pendarahan 12 tahun namanya pegang jubah Yesus, pendarahannya seketika berhenti. Kagum nggak? Semua orang kagum. Bahkan orang-orang dalam Alkitab yang dicatat yang ada di zaman itu mereka semuanya heran. Wih, kuasanya besar banget ya Yesus ini ya. Sekali lagi orang itu suka dengan yang namanya demonstrasi
Demonstrasi. Tapi kita perlu tahu apa yang Yesus lakukan sebelum dia mengalami semuanya itu. Emangnya ada yang mau bayar harga doa puasa 40 hari 40 malam seperti Yesus sehingga dia mengalami puasa yang sama? Banyak orang aku kepengen dia beli di mana ya jubahnya ya? Bukan masalah di jubahnya, tapi masalah bagaimana dia mendisiplinkan dirinya untuk dalam hidup dalam doa dan puasa dalam hidupnya. Kita lihat bagaimana Yesus itu sangat disiplin. Markus 1:35, pagi-pagi benar. Kalau bayangan saya pagi-pagi benar itu masih gelap ya. Ya jam berapa? 4 ya? Jam 4, jam 3, mungkin sebelum jam 5. Pokoknya pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus bangun dan pergi keluar. Ngapain? Toilet. Ngapain? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa? Boleh lebih mantap? Dan dia berdoa di sana. Saudara tahu apa yang dia lakukan sebelumnya, sehari sebelumnya? Yesus melayani. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia melakukan banyak, dia melayani dengan sangat luar biasa. Tapi setelah dia itu besoknya pagi-pagi benar yang dia lakukan apa? Apa habis pelayanan capek? Tak istirahat dulu ya. Kemarin pelayanan 5 kali khotbah capek. Hari ini tak libur dulu doanya. Yesus tidak demikian. Dia tetap mendisiplin dirinya. Pagi-pagi benar dia tetap pergi berdoa. Nah heran, puasanya dalam kehidupannya itu sangat luar biasa. Dia bukan orang yang, dia bukan pribadi yang apa itu, mot-motan ya, kadang doa kadang enggak. Dia mendisiplin dirinya. Capek. Sehari sebelumnya dia full melayani, itu capek. Saya yakin capek secara fisik. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan dia untuk mendisiplin diri berdoa. Kalau habis lembur capek enggak? Hah? Kalau habis liburan capek enggak? Kalau habis liburan capek enggak? Capek. Ada nggak di sini, nggak usah katakan habis liburan lupa. Kemarin saya baca Alkitabnya sampai pasal berapa ya? Saking lamanya Alkitabnya berubah. Ada nggak di sini mungkin yang setelah liburan Lebaran lupa alamat gerejanya di mana? Karena nggak ke gereja mungkin, lupa caranya berdoa. Tapi Yesus tidak demikian. Saya katakan gini kenapa? Karena yang namanya godaan itu belum tentu bicara saudara capek kerja. Ketika saudara liburan itu godaan yang besar untuk tidak berdoa, untuk tidak baca firman, ya atau yang banget. Ya, karena kemarin saya sempat tanyakan, kalau seperti itu coba dibalik, gimana kalau liburannya yang online, ibadahnya onsite? Banyak orang nggak mau. Tapi banyak orang dibalik, liburan dulu nanti ibadahnya bisa onsite, online, ibadahnya onsite. Kalian belajar disiplin di sini. Dalam segala keadaan kita mengutamakan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini saya ngomong bukan kemudian kita mau merendahkan seseorang, tapi kita bisa belajar dari orang-orang tertentu. Ya, bukankah gini loh? Bukankah kita tuh bisa belajar dari kesalahan orang kan? Iya tadi, benar nggak? Karena ada orang yang ngomong gini loh. Saya belajar Pak dari pernikahan saya yang pertama. Belajar dari pernikahan yang pertama. Jadi saya sekarang menikah lagi. Karena saya sudah belajar di pernikahan yang dulu. Menikah sekali seumur hidup. Tapi kita bisa belajar dari pernikahan mungkin orang yang maaf gagal. Karena itu kalau kita di BBM kita kasih PR buat mereka. Jangan diwawancara. Tapi coba cari tahu kenapa kira-kira pernikahan beliau ini bisa gagal. Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Samanya dalam hidup kita belajar dari orang-orang yang maaf ya gagal dalam kehidupannya. Sudah pernah dengar Mike Tyson? Seingat saya zaman saya masih SD mungkin ya waktu itu ya, kalau hari Minggu ada tanding tinju Mike Tyson jalanan sepi, yang seumuran boleh, ya kan? Semua kagum dengan cara dia luar biasa. Padahal paling berapa menit nonton dia? 1 ronde. Dan cuma sebentar musuhnya kalau, dia kan saking hebatnya dia. Sebentar musuhnya kalau nonton sudah ditunggu berminggu-minggu, nonton cuma 1 menit 1 ronde. Ya, kayak kurang asik gitu kadang-kadang ya kan. Hebatnya sangat luar biasa. Tapi ketika perhatikan, dia itu disiplin. Saya pernah nonton sekilas filmnya, dokumenter tentang Mike Tyson. Dia itu disiplin dan berlatih sangat luar biasa. Tapi ketika dia mulai tidak disiplin, dia kehilangan fokusnya. Dia mulai tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dia mulai dengan obat-obatan, dengan wanita mungkin, dengan tidak lagi latihan seperti sebelumnya. Perlahan tapi pasti
karirnya menurun. Menurun dan menurun terus. Dia dihajar sana, dihajar sebulan kemana sana sini, bahkan sampai gigit kuping orang kan. Hancur karirnya. Kenapa? Karena dia tidak lagi disiplin. Kan perhatikan atlet-atlet yang sampai usia mungkin yang Cristiano Ronaldo tahu, usia 40 tahun sekarang jarang loh. Seorang pesepak bola usia 40 tahun masih bisa main di level tertinggi. Kenapa? Karena dia disiplin. Teman-temannya semuanya ngomong, yang lain belum datang, dia sudah datang. Yang lain sudah pulang, dia belum pulang. Bukan karena dia main HP, tapi dia berlatih di sana. Dia berjuang, dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Daerah stamina-nya itu tetap kuat sampai hari ini. Jangan jadi orang Kristen yang manja. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang manja. Aku capek baca firmannya besok aja. Aku capek ibadahnya minggu depan lagi aja deh. Aku capek misalnya tahun depan lagi aja deh kalau masih ada KKS-nya. Aku capek pondok jauhnya nggak kemana-mana kan, masih di pack, masih besok kapan lagi aja bisa kok. Jangan jadi orang Kristen manja. Semuanya masih merasa manja. Jangan jadi orang Kristen manja. Sudah waktunya jemaat Wagala, engkau tidak jadi orang Kristen yang manja. Amin. Engkau tidak jadi orang Kristen yang manja. Amin. Jadi orang Kristen yang belajar mendisiplin diri kita. Pastor adik gue itu usianya 80 tahun, 80 tahun lebih saya rasa. Tapi sampai hari ini dia masih mendisiplin diri berdoa puasa. Itu masih dia lakukan. Dia nggak ngomong aku sudah tua loh. Aku sudah tua nggak boleh banyak doa puasa. Dia nggak manja seperti itu. Dia tetap lakukan apa yang sebelumnya dia lakukan. Ayo, doa puasa bukan sesuatu yang berada di hidup kita. Amin. Saya suka ketika pemerintahan Pak Daniel itu berdoa, dia ngomong puasa bukan keharusan tapi keharusan. Itu yang saya katakan, puasa itu bukan keharusan tapi jadi satu keharusan buat setiap kita. Bisa berdoa. Nanti doa puasa bukan satu beban buat saudara dan saya, lain jadi satu keharusan. Dimana ini waktunya kita mengalami Tuhan lebih lagi dalam hidup kita, dan hidup kita boleh memancarkan kasih karunia Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan Tuhan kita ingatkan. Kita baca ayat satu ayat lagi, Lukas 4 ayat 1-2 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari 4 namanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia apa? Ia apa? Lapar. Wajar nggak? Wajar. Wajar nggak? Kalau sudah bilang nggak wajar, berarti belum pernah puasa. Ada yang pernah ngalami atau sama seperti saya jam terberat waktu doa puasa jam berapa coba? Jam 2. Jam berapa? Jam 2, 3. Jam 6 kurang 2 menit. Jam berapa? Biasa jam makan siang. Loh ya nggak sih? Karena mungkin perut kita terbiasa diisi jam segitu dan sudah minta diisi pada waktu itu. Ya nggak sih? Berat itu. Yesus dia tidak kemudian dengan gampangnya sudah batal aja deh. Tapi dia tetap teguhkan hati, kuatkan hati, disiplinkan sampai selesai. Jangan batalkan doa puasa hanya karena kau mendapatkan undangan-undangan. Saya mau tanya, apakah dosa kalau saudara datang undangan kau nyumbang dan kau tidak ikut makan? Dosa? Rugi? Rugi? Dosa tanya rugi? Aku harus nyumbang, masa tidak ikut makan? Rugi? Rugi? Sebenarnya berpikir seperti itu. Saudara dapat undangan, datanglah, nyumbanglah, tapi gak usah makan. Kalau pasien ya maksud saya, tapi gak usah makan. Berat, tapi gak apa-apa. Seperti itulah yang menggetarkan hati Tuhan. Oh ya, engkau melihat itu satu kerendian, tapi di mata Tuhan ini anakku yang luar biasa. Dan orang-orang mendisiplinkan dirinya seperti ini, saya percaya dialah orang yang layak mengalami transformasi hebat, perubahan dahsyat Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Kasih tepuk tangan buat dalam kita. Belum apa ya gunanya ya? Kita nggak pernah tahu. Yang namanya transformasi itu berguna. Kayak Yesus, dia punya transformasi, dia mengalami transformasi perubahan hidup dalam kehidupannya itu berguna ketika apa? Coba bayangkan ya, tujuan hidup Yesus adalah untuk apa? Saya tahu. Ketika dia ke dunia, tujuan akhirnya apa? Mati buat saudara dan saya. Betul nggak?
tantangan dalam hidupnya, tapi dia bisa selesaikan sampai selesai. Dalam hidup ini juga sama. Saudara melatih diri kita dengan disiplin, mungkin kita nggak ngerti buat apa. Tapi yang saya percaya satu ketika itu pasti akan berguna. Berapa minggu yang lalu saya tuh pelayanan di Angkatan Udara di Solo. Dan di sana tuh untuk pertama kalinya saudaraku yang itu kalau salaman sama jemaat pulang itu ratusan jumlahnya, bukan hanya salaman gini, tapi setiap kali salaman sambil berubah saudara. Lebih capek daripada salaman dengan saudara ya. Lebih lama juga. Saya melihat mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Saya tanya, bangunnya pagi, mereka latihan, apapun fisik mereka lakukan. Saya nggak tahu latihan seperti apa. Yang saya tahu mungkin akan satu ketika latihan pegang senjata juga. Saya bertanya, mereka tuh dilatih sebetulnya untuk apa sih? Untuk apa sih? Bukankah kalau ada situasi darurat, gawat, perang, mereka ini orang-orang yang kemudian ada di garis depan, bukan? Bayangkan kalau mereka tidak mendisiplin diri mereka. Hari ini gimana? Mau latihan enggak? Oh enggak, ya sudah. Hari ini kita mau apa? Hari ini kita mau makan seenak-enaknya pokoknya. Kalau nggak ada disiplin, nggak ada banyak tentara yang kuat, bukan? Kenapa ada beberapa orang membatalkan diri masuk dalam angkatan tentara seperti itu? Karena mereka mungkin nggak siap dengan disiplin yang harus dilakukan. Ya. Tapi pada akhirnya akan berguna ketika mereka harus menghadapi pertempuran. Bayangkan ketika mereka tidak pernah berlatih buat senjata, mungkin menembak dan sebagainya, mereka berat, bawa pisau, nggak usah. Dan ketika mereka dikirim ke medan perang, mereka nggak usah bawa senjata, nanti pinjam sama teman aja di sana. Kira-kira ada yang pinjemin nggak? Nggak ada, mereka sendiri yang butuh temannya, ngapain pinjemin kamu? Kadang dalam hidup ini kita tuh jadi orang Kristen yang egois. Pas susah ya gerak bermewahnya aku. Barangkali temanmu itu juga butuh dalam dia. Bukan yang bicara tentang uang ya, bicara tentang stamina rohani. Betul nggak? Ada kalanya kita harus fair. Ada kalanya ketika saudara lagi kepengen konseling dengan seseorang, dia mungkin lagi, aku lagi butuh kekuatan buat diriku sendiri. Dan ketika dia ngomong nanti dulu ya, tak kuatkan diri, saudara berkata egois. Dan selama ini kenapa kita nggak latih diri kita? Sehingga ketika kamu pinjam kekuatan dari dia nggak mau pinjemin, mau marah sama dia. Dalam masa-masa tertentu ada orang yang memang sedang membutuhkan. Dan masa seperti itulah menunjukkan apakah kita itu sudah mendisiplin diri kita. Baca firman, doa puasa. Kita tidak pernah tahu kapan masa berat datang dalam hidup saudara dan saya. Tapi saya percaya ketika engkau melatih diri kita disiplin, maka melihat tidak ada yang bisa menumbangkan saudara dan saya. Karena kita punya kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saya berdoa melalui khotbah hari ini, setiap kita mau belajar mendisiplin diri kita dari hal-hal yang mungkin kayaknya sepele, tapi itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Tuhan nyatakan buat kita. Boleh kasih tepuk tangan kalau kita ini aja. Kita ada bersama Tuhan. Akar katanya dengan disiplin. Kenapa mereka disebut sebagai the disciples atau murid-murid Yesus? Karena mereka disiplin. Sehingga ketika mereka harus menghadapi segala sesuatu, mereka sudah punya kekuatannya. Dimulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan hari-hari ini.
Apa yang menjadi panggilan hidup saudara, apa yang menjadi tujuan hidup saudara, lakukan dari sejak sekarang. Dan kau akan melihat nanti di bawah mana kau oleh Tuhan, di level tertentu mana Tuhan buat saudara dan saya. Saya tuh masih ingat perkataan Pak Jonathan waktu awal-awal saya mulai dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Beliau itu pesan seperti ini, jangan pernah khotbahmu di hari Minggu itu adalah khotbah pertamamu. Itu harus menjadi khotbahmu yang kesekian kalinya. Dan itu yang belajar saya lakukan sampai hari ini. Jadi kalau saudara dengarkan saya berkhotbah hari ini, bukan khotbah pertama saya dengan tema ini. Saudara boleh tanya anak istri saya, setiap hari mereka saya khotbahi di rumah. Ini mungkin menjadi khotbah saya yang kelima atau keenam. Setelah saya di rumah melakukannya sampai sekian kali, dan hari ini saya bersyukur, saya belajar untuk mendisiplin diri saya. Dan saya percaya masih ada banyak hal yang perlu saya tingkatkan dalam hidup saya, termasuk saudara semua yang tempat ini. Masih ada potensi yang besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan apa? Kita gali dengan sungguh-sungguh, kita mendisiplin diri kita dengan baik, dan pada akhirnya kau akan terheran-heran Tuhan buat saudara semuanya mengalami anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Boleh sekali kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus.